Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas pelajaran pengeprisan dengan materi fresh racks, jadi batang rack di batang rack. Kemudian mari kita simak apakah yang dimaksud batang rack itu. Kemudian apa fungsi batang rack? Terus mesin apa saja yang dipakai untuk membuat rack? Bagaimana cara membuat batang rack? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita tangguhkan dulu untuk jawabannya. Yang penting simak materi berikutnya ini. Kita lanjut. Kita lihat profil dari batang rack, yaitu sebuah batang biasanya berpenampang kotak memanjang. Kemudian dia punya gigi-gigi yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian alur dari gigi ini bisa berbentuk lurus, bisa berbentuk miring. Kalau lurus, nanti pasangannya juga roda gigi lurus. Kalau miring, nanti juga pasangannya roda gigi miring. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini lebih detail. Ini profil. Jadi sisi-sisi dari profil rack ini bentuknya lurus seperti ular trapesium, sehingga kalau kita flash dengan besok cutter modul, maka nomornya yang terakhir yaitu nomor 8. Lanjut. Pasangan rack dengan gear. Ini perhatikan. Ini yang berupa tank ini adalah batang rack. Kemudian yang abu-abu silver ini adalah gear roda gigi lurus atau super gear, dan ini handle untuk memutar. Kemudian ini alur tempat kedudukan rack. Ini berarti diperlukan semacam gerakan lurus dari rack setelah diputar oleh roda gigi lurus yang disambungkan dengan handle. Oke, kita simak berikutnya. Pembuatan rack ini dapat kita kerjakan pada mesin scrap. Ini kita lihat, ini adalah ragum mesin scrap. Kemudian material atau bahan yang akan dibuat rack kita cekam, kita ikat dengan ragumnya. Ini ingat, permukaan ini harus sejar ya, rata, lurus. Dan ini ada peso yang terbuat dari bahan ASS yang diasah membentuk profil atau alur rack sesuai dengan modulnya. Nanti ini gerakan pahat ini nanti gerak maju mundur sesuai dengan kedalaman yang disetel ini. Jadi rack itu bisa dibuat pada mesin scrap. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi untuk gerakan pergeseran antar profil gigi yang satu dengan yang lain, kita gerakkan dengan handle rack ini ke arah ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan hitungan. Oke. Kemudian pembuatan rack pada mesin press, kita perhatikan. Ini pada mesin ini, mesin ini bisa diputar sebagai mesin vertikal, kemudian bisa di setel menjadi horizontal. Namun dia pakai sumbu utama dengan menggunakan ini cutter modul dibuat horizontal, sehingga nanti ini digerakkan, mejanya yang digerakkan ini berputar, kemudian ini mejanya digerakkan ke sana kembali, terus yang ke arah ke sana adalah pergerakan tusuk gigi, yaitu gigi yang satu dengan gigi yang lain.
Lanjut. Pembuatan rek dengan mesin vertikal. Nah, ini mesin vertikal ini modifikasi. Ini sebuah seperti batu but, kemudian diasah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan alur rek yang dikehendaki, kemudian dipasang. Ini pakai kolet, kemudian dipasang di atas berputar. Dan ini berdiri. Ini perlu alat pencekam blok V ini. Sehingga nanti kalau ada ayunan dari peso ujung ini, karena pesonya hanya satu, nanti gerakannya mengejut, maka perlu ikatan yang kuat. Ini modifikasi. Oke, berikutnya pembuatan rek dengan mesin horizontal. Nah, ini yang sering kita lihat, bahwa pembuatan rek yang sering kita lakukan adalah menggunakan mesin horizontal. Di sumbunya arbornya panjang, kemudian ini cutter-nya dijepit oleh cincin arbor kanan dan kiri, kemudian ditahan oleh lengan di sini. Ini batang reknya sepanjang ini. Jadi dimakan ke sana, kemudian digeser pakai meja yang arah melintang. Berikutnya pembuatan rek dengan mesin tusuk. Nah, ini mesin tusuk ini seperti hampir setipe dengan mesin sekrapannya. Dia kebiasaannya arah vertikal. Ini poros ini ada pesonya di sini, kemudian naik turun. Makanya sedikit demi sedikit, sehingga beban yang diterima oleh mata peso atau pahat ini tidak terlalu besar, sehingga tidak akan patah. Sedikit-sedikit, kemudian handle-handle di sini akan diatur. Berikutnya, dimensi atau ukuran rek. Ukuran rek, ini jarak kontak tusuk ini, nanti kalau dipasangkan dengan roda gigi lurus, tempat bersinggungnya roda gigi lurus dengan rek ini adalah titik tusuk ini, jarak kontak antar satu dengan yang lain ini disebut pitch atau tusuk gigi. Dan yang ke sana ini lebar gigi, biasanya harganya 10, sekitar 10 modul, dan ini tinggi gigi H. Lihat modul gigi ini satuannya milimeter, dan kisar atau jarak bagi ini tadi pitch adalah milimeter, jumlah gigi Z. Kalau rek ini jumlahnya tak terbatas. Dan di gigi H, lebar gigi B ini, lebar gigi B, terpanjang rek ini L, panjang sejauh yang diinginkan. Berikutnya, gambar kerja job rek. Ini jika kita akan menggambar untuk siswa pada praktek pembuatan batang rek, gambarnya seperti ini. Ini 6,28 berarti ini modulnya 2 P kali M. P-nya 3,14, modulnya 26,8. Kemudian jumlah giginya 30 sampai ke sini. Ini dihitung kenapa angkanya tidak pas, ya, karena ini diperkirakan nanti batang ini akan disambung dengan batang yang lain, sehingga ujungnya adalah separuh ini, separuh dari ini separuh. Ini tinggi total 21, lebarnya 10 modul, ini tinggi gigi 2,25 modul. Oke. Kemudian bagaimana cara memasang benda kerja di dalam ragum? Ini misalkan kita punya ragum, ini meja mesin, ini ada alur T-nya untuk mengikat. Ini tempat untuk mengikat bautnya, dan ini ragum. Ini dijepit di mulut ragum. Ini usahakan ini antara bidang rek ini dengan arah meja ini harus 90 derajat. Di benda kerjanya ini meja mesin. Kita bisa membayangkan ilustrasi ini. Berikutnya, pemasangan benda kerja dengan klem di atas meja mesin. Jika tidak menggunakan ragum, maka bisa dijepit oleh klem. Ini klemnya 2, ada bautnya. Kemudian ini ada penguat atau pengganjal, ini klem paralel. Lurus ada mesin. Ini yang hijau ini benda kerja.
Ini nanti setelah ini dimakar, kemudian nanti digeser sehingga nanti ada perpindahan gerakan benda kerja ini dengan mengendorkan ini, dan kemudian digeser untuk menentukan atau mengepres bidang alur gigi yang berikutnya. Oke. Kemudian persiapan setting benda kerja dengan cutter. Pada persiapan setting ini kita ilustrasikan dengan menggunakan mesin press horizontal. Ini cutter modulnya, besonya, dan ini arbornya, ada ring, kemudian ini penahan arbor, dan ini benda kerja. Ini benda kerja ini harus kita tempatkan atau kita istilahkan dengan setting untuk pemakanan awal. Maka ini bergerak ke sini. Oke, ini kita lihat slide berikutnya. Nah, ini caranya menggunakan alat bantu. Tadi ini cutter modulnya, ini siku, terus ini ujung dari benda kerja, kemudian kita tempelkan. Sebelum kita geser meja mesin, maka kita ukur dulu. Kita ukur dulu tebal cutter modul. Katakanlah tertulis B. Sehingga separohnya B, ini B/2 kita beri nama X. Nanti kita geser sejauh X. Kita lihat, ini setelah disetting, maka benda kerja ini ditempatkan di tengah-tengah beso, tepat pada garis tepi benda kerja. Itu setengah X. X ada tebal beso, dibagi 2. Ini arbornya, ini beso modul. Oke, mudah ini pakai menggunakan jaraknya, jadi ini kita masuki dengan alat pengukur Vernier caliper yang untuk mengukur lubang itu, sehingga katakanlah ini tebal besonya katakanlah 8 atau 6, karena 8 berarti ini gesernya 4, kita masukkan ujung alat ukur lubang dari Vernier caliper atau jangka sorong sejauh 4 kalau ini tebalnya 8. Baik. Kemudian cara menggerakkan cutter modul, yang pertama arah putaran ini harus sesuai dengan kemiringan atau sudut potong cutter modul, ini arahnya ke sana, maka benda kerjanya mengarah menjemput atau berlawanan dengan arah cutter modul. Jadi ini berputar, ini arah ke sana. Kita mulai dari setting tadi. Bisa kalau materialnya lunak mungkin bisa sekaligus setinggi gigi atau 2 kali bisa. Oke, penyambungan antar 2 batang rek. Misalkan kita ingin membuat rek tapi panjang dan tidak mungkin dibuat 1 batang rek, maka kita harus merencanakan bahwa sambungan ini ada terletak pada di tengah-tengah tadi. Sehingga ini rapat menjadi alurnya seperti gigi yang tidak tersambung. Begitu, terima kasih. Berarti dari 4 pertanyaan tadi itu, apakah rek, fungsinya rek, mesin apa saja, dan bagaimana cara membuat rek, nanti tolong diringkas untuk menjadi resume pelajaran mengepres batang rek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.